Bapak Ibu, cara untuk agar Bapak Ibu mudah di dalam menulis. Ada cara yang mungkin bisa dijadikan sebagai rujukan di dalam menulis itu. Yang pertama adalah bagaimana menulis judul itu menarik. Kalau judulnya sama, banyak pengantar ilmu pendidikan, maka Bapak Ibu munculkan judul yang menarik. Walaupun sama judulnya, tetapi ada anak judul misalnya yang Bapak Ibu sampaikan secara menarik. Kemudian membuat judul itu yang unik, informatif, dan memiliki kebaharuan. Jadi kalau Bapak Ibu menulis pengantar misalnya, atau menulis buku-buku dasar, maka ramu judul itu dengan satu yang ini, menarik, unik, informatif, dan memiliki kebaharuan. Karena seperti pengantar ilmu pendidikan misalnya, itu tidak pernah usang judul itu. Tetapi yang membedakan dengan judul-judul yang lama itu adalah kemenarikannya, keunikannya, ada nilai informatifnya, dan ada nilai-nilai kebaharuannya. Sehingga kalau ini Bapak Ibu tekankan di dalam judul Bapak Ibu tentang pengantar yang tadi, maka insya Allah memiliki pasar yang luas. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, di dalam menulis buku, Bapak Ibu pastikan pembacanya siapa, pasarnya siapa. Pembaca itu tentu berkaitan dengan tema yang Bapak Ibu tulis. Kalau Bapak Ibu menulis buku ajar, maka pastikan pembacanya adalah mahasiswa. Kalau pembacanya mahasiswa, maka pastikan tulisan-tulisan yang akan Bapak Ibu tulis itu harus berperspektif mahasiswa. Jangan sampai misalnya tulisannya buku ajar, kemudian bentuk tulisannya Bapak Ibu misalnya terlalu tinggi, atau tulisannya terlalu banyak bahasa-bahasa ilmiahnya yang tidak dipahami oleh mahasiswa. Itu hindari. Jadi di dalam menulis buku itu pastikan buku kita itu sesuai dengan segmentasi pembacanya. Kalau pembacanya untuk mahasiswa, maka pastikan tulisan yang akan kita tulis itu sesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa, baik dari bahasanya, dari pola komunikasinya, biasanya diberikan contoh-contoh dan seterusnya, sehingga mudah dipahami, mudah diterima oleh pembaca. Yang kedua adalah pasar. Kalau Bapak Ibu nulis buku ajar misalnya, maka pasarnya pasti adalah mahasiswa seluruh Indonesia yang memiliki atau yang menempuh program studi atau mata kuliah yang seperti Bapak Ibu tulis. Ini sudah sangat jelas. Pasar pastikan, karena ini menjadi penting di dalam menentukan segmentasi penulisan. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, untuk mudah menulis buku, referensi. Bapak Ibu referensi ini pastikan Bapak Ibu terbaru, kemudian relevan dengan temanya, dan yang terakhir lengkap. Perlu saya ingatkan Bapak Ibu, karena banyak yang terjadi, orang menulis buku itu kadangkala sambil mencari referensi. Itu yang mengakibatkan bukunya tidak pernah selesai-selesai. Kenapa? Karena kalau nulis sambil mencari, itu tidak fokus kepada nulisnya, tetapi fokus kepada mencari referensinya. Saya menganalogikan menulis itu bagaikan memasak, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau masak soto, maka pastikan ayamnya sudah di dapur, piringnya sudah ada, bumbunya sudah ada, semuanya sudah lengkap. Kalau sudah lengkap semua bahannya, baru memasak. Jangan memasak tetapi bahannya nggak lengkap, ayamnya masih di pasar, sementara Bapak Ibu sudah menghidupkan kompor. Itu nggak pernah selesai. Sama dengan menulis. Kalau Bapak Ibu mau nulis, hindari sambil mencari referensi. Masih ke perpus lah, masih download lah, masih mencari di Google lah, dan seterusnya. Pastikan semua bahan referensi itu sudah ada di meja, sudah terdownload semua di laptop. Ketika Bapak Ibu sudah nulis, maka tinggal dimasukkan saja, tinggal dicampur saja, tinggal dikutipkan saja, tidak bingung mencari. Jadi itu biasanya Bapak Ibu bisa cepat selesai. Kalau referensinya sudah banyak, referensinya sudah selesai, referensinya sudah lengkap, Bapak Ibu tinggal nulis. Insya Allah cepat selesai penulisannya. Butuh apa? Tinggal buka. Buku referensi tinggal ambil.
butuh kutipan tinggal ngambil, dan seterusnya. Jadi referensi itu menjadi syarat mutlak penting untuk Bapak Ibu penuhi sebelum Bapak Ibu menulis. Kemudian outline. Sebelum Bapak Ibu nulis, pastikan outline ada atau daftar isi sementara. Bab 1 judul, daftar isi atau outline. Bab 1 apa? Bab 2 apa? Bab 3 apa? Atau bab 1, subbab 1 apa? Subbab 2 apa? Subbab 3 apa? Itu sudah ada. Jadi jangan sampai nulis Bapak Ibu blank, nggak punya outline, nggak punya peta, nggak punya konsep. Yang penting nulis saja Pak. Nanti kesasar kemana-mana Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen ke Surabaya, pastikan Bapak Ibu mau lewat mana? Naik bis, pakai mobil sendiri, lewat tol, atau lewat bawah? Kalau Bapak Ibu, nanti saja, saya kok pengen lewat Jombang ya misalnya. Dari Malang kok pengen lewat Jombang. Atau dari Madura, saya pengen ke Surabaya tapi kok pengen naik nyebrang dulu misalnya. Lewat Situbondo, dan lain sebagainya. Pastikan, kalau pengen ke Surabaya dari Madura, naik bis, ya pastikan busnya jam berapa. Nanti busnya jam 6, Bapak Ibu datang ke Jalan Besar jam 7. Ya nggak sampai-sampai. Ongkosnya juga pastikan harus pas. Kalau bisa lebih. Kalau ongkosnya nggak pas, nanti disuruh turun sama kondekturnya. Itu harus ada semua. Di pikiran kita sudah, saya mau ke Surabaya, sangunya berapa, lewat mana, nanti mampir di mana. Kalau nanti di tengah jalan misalnya, saya kok pengen mampir Surabaya dulu, pengen mampir Pasuruan, enggak apa-apa. Yang penting dikonsep dulu. Di tengah jalan ada perubahan, enggak apa-apa. Tetapi pastikan dulu, Bapak Ibu ke Surabaya itu ngapain? Bapak Ibu ke Surabaya itu mau beli apa sih? Dan seterusnya. Itu nanti harus ada petanya. Pengen ke Pasuruan, pengen ke Sidoarjo, ke Probolinggo, nah, itu harus dipetakan. Agar ketika nanti dalam perjalanan, Bapak Ibu sudah memastikan, saya ke Pasuruan dulu, saya ke Probolinggo dulu. Nanti tinggal jalan saja. Tapi kalau Bapak Ibu tidak punya konsep, tidak punya rencana, bisa kemana-mana. Sampai di tol Suramadu, saya kok pengen ke Jombang, bablas di Jombang. Di Jombang nggak menemukan apa, saya kok pengen ke Kediri ya, ke Kediri. Sehingga tulisannya enggak selesai-selesai. Tujuannya nggak tercapai, tulisannya enggak selesai. Maka outline itu penting. Outline itu bagaikan peta. Peta kita mau perjalanan. Jadi mau naik darat, mau laut atau udara, pastikan petanya. Kemudian yang kedua, outline itu memudahkan kita di dalam menulis. Jadi misalnya bab 1 pendahuluan. Pendahuluan itu isinya apa saja? Misalnya pengertian, atau landasan pikir, atau fenomenologi. Kemudian fungsi, tujuan, manfaat misalnya. Ya sudah, berarti yang pertama saya harus nulis pengertian. Maka tulis saja pengertian, berkaitan dengan pengertian. Itu membatasi kita menulis. Sehingga tidak melebar kemana-mana, tidak memanjang kemana-mana. Kita dengan adanya outline, kita terhindar dari kesesatan pikir kita. Karena kalau kita menulis tanpa kita punya outline Bapak Ibu, itu biasanya kemana-mana. Sama kita bicara begini ini, kalau kita tidak punya slide begini, maka saya sudah ngelantur kemana-mana dari tadi. Mulai dari rumah bisa kemana-mana. Maka menyampaikan itu juga harus punya outline atau punya slide. Sehingga slide ini memandu kita. Kalau kita berbicara atau menyampaikan seminar, menyampaikan workshop, kita nggak punya slide, ya bisa kemana-mana Bapak, nggak jelas, nggak teratur. Dengan adanya outline, maka memudahkan kita di dalam menulis. Bab 1 pendahuluan, ya sudah pendahuluan. Ada perubahan tidak apa-apa. Kemudian bab 2 misalnya teorinya, bab 3 teori dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, dengan outline itu kita bisa sampai pada target. Kita nulis misalnya 3 bulan harus selesai. Maka pastikan bulan pertama saya menyelesaikan bab 1, 2, 3. Bulan kedua bab 4, 5, 6. Bulan ketiga 7, 8, 9. Nah, dengan outline itu kita memudahkan di dalam proses menentukan targetnya. Sehingga dengan target itu maka penyelesaian terhadap tulisan itu lebih mudah, lebih cepat. Oleh karena itu Bapak Ibu kalau nulis harus ditarget. Jangan nulis tidak ditarget. Itu bisa nggak selesai itu.
Bapak Ibu nulis itu babnya berapa bab sih? Kemudian selesainya berapa bulan? Kemudian satu hari saya harus nulis berapa? Satu minggu saya harus dapat berapa halaman? Dan seterusnya. Ada target waktu, target penulisan, target pencapaian, dan seterusnya. Sampai target penyelesaian. Dan yang terakhir, outline itu fungsinya adalah untuk kita agar fokus. Kalau bab 1 ya sudah, nulis bab 1 aja, pendahuluan. Berarti pendahuluan, subjudul 1, pengertian, ya sudah, pengertian saja. Pengertian selesai, pindah ke subjudul 2, tujuan. Berarti yang kita tulis adalah berkaitan dengan tujuan. Kemudian selesai tujuan, ya sudah, pindah ke sub 3, tentang manfaat misalnya. Ya sudah, kita nulis manfaat. Sehingga dengan begitu maka mempercepat atau mempermudah kita di dalam. Maka outline itu wajib hukumnya sebelum Bapak Ibu menulis. Penting untuk memandu kita sampai pada tujuan yang kita harapkan. Nah, target itu pastikan target nulis setiap hari. Target kemampuan kita, atau target itu untuk mengukur kemampuan kita. Kira-kira kita itu nulis setiap hari bisa enggak ya? 1 halaman. Bisa enggak 2 halaman? Semakin hari ini akan bertambah. Oh ternyata polanya seperti ini. Oh, seperti ini. Kita akan tahu. Jadi target itu untuk mengukur kemampuan kita. Kemudian target itu juga membangun keistiqomahan kita. Dengan target itu kita nulis setiap hari, maka akan membangun budaya istiqomah menulis setiap hari. Itu akan terbangun dengan sendirinya. Kalau Bapak Ibu sudah punya target 3 bulan selesai bukunya, Bapak Ibu target 1 hari 1 halaman, maka dengan begitu akan membangun budaya istiqomah kita di dalam menulis. Dan yang keempat, target itu adalah memfokuskan kita di dalam menulis. Dan yang terakhir adalah memanajemen waktu dengan baik. Dengan target maka kita bisa memanajemen waktu dengan baik. Maka pastikan Bapak Ibu di dalam menulis harus ada target penyelesaian maksudnya. Harus ada itu. Kalau nggak ada target, nanti Bapak Ibu waduh kemana-mana nggak selesai itu. Nggak selesai ditinggal nulis lagi. Dapat separuh ditinggal nulis lagi, dan seterusnya. Akhirnya bukunya nggak selesai. Kemudian kalau sudah semua yang tadi sudah saya sampaikan itu, persiapannya itu sudah saya sampaikan selesai semua, maka Bapak Ibu mulailah menulis. Dari mana? Dari yang paling mudah, dari yang paling bisa, dari yang paling gampang, dari yang paling lengkap, dan dari yang paling cepat. Jadi Bapak Ibu menulis itu tidak terbebani. Karena kum Pak, ya sudah, biarkan kumnya, nanti aja konsekuensi dari penyelesaian tulisan kita. Tetapi pada prakteknya ketika Bapak Ibu nulis, ya sudah, nulis saja. Nulis yang mudah dulu lah. Bab 1, 2, 3, 4, 5. Yang 5 kok mudah ya Pak ya. Ini sudah saya kuasai. Sudah, bab 5 saja dulu ditulis. Tidak harus urut bab 1, 2, 3, 4. Tidak harus. Yang mudah saja. Bab 1 misalnya pendahuluan Pak, ini yang paling mudah kayaknya karena latar belakang. Datanya sudah ada. Ya sudah, bab 1 dulu. Bab 1, bab 3, bab 6, bab 2, bab 5. Tidak apa-apa. Jadi prinsipnya di dalam praktek menulis itu, Bapak Ibu merasa tidak terbebani dengan praktek menulisnya. Sehingga encer. Jadi nulisnya itu gampang. Nulisnya itu menikmati. Betul-betul apa ya, pikiran-pikiran itu tidak harus dikejar-kejar waktu, enggak. Tapi kita santai saja. Santai, dengan begitu maka akan semakin kita menikmati di dalam menulis itu. Dengan begitu maka akan mempercepat proses penulisan. Jadi tulislah penulisan itu dari yang dianggap bisa, yang dianggap mudah, atau yang dianggap gampang, atau yang dianggap lengkap, atau yang dianggap paling cepat untuk bisa kita selesaikan. Sehingga kita nulisnya enak, enjoy. Karena orang menulis merasa terbebani itu yang menjadikan itu sebagai proses penyelesaiannya nggak selesai, atau itu yang mengakibatkan orang berhenti menulis. Karena menulisnya menjadikan beban, menulisnya menjadikan berat, menulisnya menjadikan susah, sulit. Padahal kalau kita mau memulai menulis dari yang paling mudah sekali menulis itu. Kalau kita mau mulai dari yang paling bisa, mungkin bisa menulis, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu